Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang masih diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya diminta untuk berbicara tentang Idul Adha ya. Saelengku ini. Jadi pertama, Allah telah memberikan kenikmatan kepada manusia itu dua hal. Yang pertama adalah kenikmatan yang sifatnya fisik. Yang kedua kenikmatan yang sifatnya itu rohani. Jadi kalau kita bahas Idul Adha itu kan ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di situ Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada engkau hai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar ini kalau kita baca tafsir, nanti ada yang menafsirkan al-kautsar itu telaga Kautsar. Kemudian ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak. Misalnya Nabi Muhammad awalnya miskin dikayakan oleh Allah. Beliau dikenalkan dengan Khadijah, kemudian dilatih untuk berdagang, kemudian pandai berdagang sampai beliau kemudian nikah dengan Khadijah. Statusnya dari orang yang miskin kemudian menjadi orang yang kaya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Allah dalam keadaan yatim, kemudian oleh Allah diberi pengasuh, yakni Abu Thalib, Abdul Muthalib, kemudian pamannya Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga dipilih oleh Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul terakhir. Jadi itu namanya Al-Kautsar. Nabi dikayakan, Nabi kemudian diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul. Maka kemudian Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Karena Allah telah memberikan kenikmatan yang telah disebutkan di ayat yang awal itu, maka kemudian Allah menuntut kepada Rasulullah untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah fasholli, itu beliau melakukan sholat. Kemudian yang kedua wanhar, beliau menyembelih hewan kurban. Pertama, sholat itu untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah bahwa Rasulullah itu dilahirkan dengan fisik yang sehat, dengan fisik yang tampan, artinya beliau sehat secara fisik, maka cara mensyukurinya adalah dengan melakukan sholat. Kemudian yang kedua, beliau dikayakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, maka kemudian cara mensyukurinya adalah berkorban. Sama, kita akan nikmat kita kalau dibagikan ada dua itu. Kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Kita menjadi manusia yang sempurna. Maka cara mensyukurinya
Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita juga diberi fasilitas hidup yang komplit. Kita diberi pekerjaan, kita diberi rezeki, kita mampu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Cara mensyukurinya adalah dengan berkorban itu, dengan bersedekah. Jadi korban itu disyariahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan rasa syukur seorang manusia atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, khususnya nikmat untuk urusan uang itu, urusan rezeki itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti antum bisa baca di Minhajul Qasidinya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau menyebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, hadisnya itu tak cari-cari nggak ketemu ya. Ngomongnya dadaan masalah. Jadi Rasulullah itu pernah memerintahkan kepada Aisyah, ya Aisyah, ini saya punya kambing, sembelihlah. Jadi oleh Aisyah kambing itu diambil kemudian disembelih. Ya, di situ tidak dijelaskan Aisyah ini menyuruh tukang sembelih atau disembelih sendiri. Yang jelas Aisyah menyembelih. Cuma memang kalau tradisinya orang Arab itu rata-rata orang itu bisa menyembelih. Ya, maka kalau zaman dulu kan namanya korban itu tidak kok diserahkan panitia, itu enggak. Ya, itu perkara baru gitu ya. Nek bahasa kita itu bid'ah gitu loh. Ya kan dulu nggak ada panitia korban, itu nggak ada. Dulu nggak ada panitia yakat juga nggak ada. Yakat fitri itu diserahkan langsung, korban itu disembelih sendiri di rumah masing-masing. Disembelih Aisyah kemudian oleh Rasulullah diperintahkan untuk dibagi. Ya, dibagi, kemudian oleh Aisyah dibagi. Cuma Ibunda Aisyah itu menyisakan daging kambing itu bagian kaki belakang itu disisakan. Niat beliau untuk persediaan makannya Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya Aisyah, apakah kambing yang engkau sembelih sudah habis semua, engkau bagikan? Maka kemudian Aisyah menjawab, semuanya sudah habis ya Rasulullah, hanya tersisa satu potong daging untuk makan panjenengan. Kemudian dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya semuanya itu masih utuh. Yang hilang itu ya daging yang kamu simpan itu. Jadi kalau menurut Aisyah semuanya sudah habis, tinggal potongan satu potong itu. Tapi Rasulullah mengatakan semuanya masih utuh. Yang hilang itu yang kamu simpan itu. Bisa dipaham ya? Artinya apa? Saya memahami ketika membaca hadis itu, rezeki yang hakiki itu adalah rezeki yang kita keluarkan untuk fakir miskin, untuk orang lain. Sementara rezeki yang kita makan itu adalah rezeki yang palsu. Karena Pak Rasulullah mengatakan yang dikeluarkan itu, yang diinfakkan itu masih utuh. Sementara yang dimakan itu sudah habis gitu. Jadi di kitab itu Imam Ibnu Qudamah itu menjelaskan dosa itu kan ada 3. Manusia itu memiliki dosa itu jenisnya 3. Hidup 7 hari, dosanya 3. Hidup kita kan 7 hari kan, dari Ahad sampai Sabtu. Makanya bilangan-bilangan dalam fikih itu mesti kalau nggak 3, 7, kalau nggak 3, 7 gitu ya. Tawaf itu 7. Nanti Ramyul Jumrah itu jumlahnya ada 3. Pokoknya ganjil, banyak ganjilnya. Ya, itu saya dulu pernah baca di bukunya, tulisannya siapa lupa, itu ucapan mutiaranya siapa itu, Imam Ali bin Husain itu. Ali bin Husain atau sebutannya Zainul Abidin, judulnya Risalatul Huquq itu.
Itu artinya dosa manusia itu ada 3. Pertama disebut dengan dosa yang namanya dosa rububiyah. Dosa rububiyah itu dosa yang berkaitan dengan sifat manusia yang kalau diterus-teruskan itu sesungguhnya merampas sifat-sifat Allah. Misalnya sombong, ujub, riya gitu ya. Orang sombong itu kan orang merasa dia punya kemampuan, punya kepemilikan yang kemudian akhirnya dia meremehkan orang lain. Ya, sombong, ujub, hasad, dengki, riya itu kalau digolongkan itu masuk dalam dosa namanya dosa rububiyah. Karena yang berhak sombong itu adalah Allah, yang berhak pamer itu adalah Allah. Ya. Kalau orang ingin memiliki sifat itu kemudian tidak memeliharanya dengan baik, maka dia akan terjumus kepada dosa namanya dosa rububiyah. Yang kedua itu ada dosa namanya dosa bahaimiyah. Bahaimiyah itu dosa karena orang meniru sifat kebinatangan. Jadi berzina, minum khamr, makan makanan yang haram, kemudian pokoknya bangsa hewan lah. Hewan itu kan pekerjaannya ya cuma tidur, makan, hubungan seksual, makan lagi, tidur lagi kan gitu ya. Antum kalau memelihara hewan kan digedeke, dianake kan gitu. Supaya berkembang biak, nanti kalau gede dijual. Lah manusia yang pola hidupnya hanya seperti itu, hanya makan, hanya minum, hubungan seksual, maksiat-maksiat yang tumbuh dari karakter-karakter itu namanya dosa bahaimiyah. Kemudian nanti ada dosa yang jenisnya itu selain kedua itu nanti masuk ke dosa as-shaghair, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang secara tidak sengaja dilakukan oleh seseorang, atau dosa yang itu sederhana tapi nanti bisa mengarah kepada 2 dosa itu, dosa kecil. Misalnya kalau berjudi itu dosa besar, lah kalau catur itu hanya sekedar catur ya, atau main kartu itu dalam fikih ada kitab namanya Sholamut Taufik itu masuk dosanya dosa kecil. Sekak itu dosa kecil. Apa gateng, apa pemain apa itu dosa kecil. Mobile Legend. Nah, ada 3 itu yang saya ingat loh ya. Aku pokoknya tak sampaikan yang saya ingat. Kemudian dari 3 dosa itu cara menghapusnya juga ada 3. Yang pertama, cara menghapus dosa itu dengan bertobat kepada Allah. Ya, dan sambungannya itu ya, cara Jawa itu gathukane itu dosa orang sombong, dosa orang hasad itu, dosa-dosa yang jenisnya itu rububiyah itu, cara membersihkannya adalah dengan bertobat kepada Allah. Makanya biasanya Allah ketika memperingatkan hambanya yang sombong itu dia diberi bencana, diberi musibah. Dengan musibah itu dia diharapkan introspeksi bahwa saya lemah. Misalnya ketika kita sehat itu kan merasa saya itu hebat, sehat, kuat itu ya. Kemudian karena kesehatannya itu dia meremehkan orang lain atau dia berbuat hal yang menyakiti orang lain. Karena unsur kesombongannya itu, maka Allah kemudian memperingatkannya dengan cara diberi sakit. Nek wis lara wis gak iso apa-apa, gak bisa apa-apa. Kemudian orang menyadari, oh ternyata saya itu lemah, nggak bisa apa-apa kalau sudah terkena sakit itu. Maka kemudian dia bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, membersihkan hatinya dari dosa itu. Itu artinya dosa-dosa itu bersih dengan bertobat. Ya, lah bertobat itu biasanya Allah lebih dahulu memperingatkannya dengan diberi musibah. Itu dosa yang pertama, dosa rububiyah itu cara menghapusnya dengan bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dosa yang kedua adalah dosa bahaimiyah. Orang makan makanan haram, orang merampas hak orang lain, atau orang memasukkan ke dalam perutnya rezeki yang tidak jelas atau rezeki yang syubhat itu kan dosa yang kedua.
cara bertobatnya bagaimana, cara menghapusnya bagaimana. Oleh kitab itu dijelaskan dengan banyak bersedekah, dengan banyak mengeluarkan zakat, banyak berinfak, termasuk berkorban. Jadi logikanya begini, kita ini berbuat dosa untuk jenis yang kedua itu kan sumbernya itu nafsu. Ya, kita makan makanan yang haram itu sumbernya kan nafsu. Sumbernya nafsu yang masuk ke aliran darah itu loh. Jadi inna syaitana yajri majrad dam itu kan gitu. Setan itu di dalam menjerumuskan manusia itu dia masuk ke dalam aliran darah. Itu artinya membesarkan nafsu kita. Lah nafsu itu liar itu kalau orang itu makannya banyak. Jadi kita punya nafsu, kita pengen makan banyak, kita pengen berhubungan seksual karena makannya juga banyak. Karena makan kan. Jadi karena rezeki yang masuk ke dalam perut kita. Makanya orang disuruh berpuasa agar nafsunya itu mengecil, mudah dikendalikan, mudah diatur gitu loh. Kalau orang tidak mengendalikan makannya, tidak mengendalikan minumnya, nanti nafsunya besar. Lah nafsu itu kalau dituruti akan jadi dosa. Dosa itu termasuk golongan dosa yang kedua, yaitu dosa bahaimiyah. Maka untuk membersihkannya kan dengan bersedekah itu, kalau dimakan terus-menerus nanti kalau nggak hati-hati akan berujung dosa. Maka caranya apa? Disedekahkan, bersedekah itu loh. Jadi bersedekah itu untuk menghapus dosa yang kedua itu. Dan sifatnya dunia itu kan sama dengan makanan. Kita misalnya kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak imbang, melebihi kebutuhan, kan kita bisa sakit. Awake dhewe sakit apa ya? Kolesterolnya naik itu kan karena kelebihan makanan yang mengandung kolesterol. Kita diabetes itu kan karena kebanyakan gula. Kita asam itu kan kebanyakan asam darah. Jadi masuk ke tubuh kita tetapi di luar kadar kebutuhan tubuh kita. Lah dunia itu sama seperti itu. Dunia itu kita butuhkan, kita cari, tapi kalau kita terlalu banyak menguasainya, menimbunnya, itu akan menimbulkan penyakit juga. Penyakitnya apa? Penyakitnya ya sombong. Penyakitnya ya apa? Bakhil itu. Orang sombong itu mesti merasa dia punya kelebihan. Sombong karena ilmu itu karena orang merasa punya ilmu yang banyak. Sombong karena kekayaan karena merasa punya kekayaan yang banyak. Jadi nggak mungkin orang sombong itu nggak punya apa-apa. Nek nggak punya apa-apa sombong kan kebangetan. Mula orang miskin sombong itu dosanya gede banget. Mergo wis ra ndek apa-apa cek sombong gitu. Jadi karena apa? Karena kesombongan itu. Nah, makanya apa? Kalau seseorang itu sudah merasa hartanya itu banyak, melebihi kebutuhan dasarnya, itu dia harus banyak berinfak, harus punya sifat kedermawanan gitu loh maksudnya. Karena kalau nggak seperti itu nanti apa? Akan memunculkan penyakit. Ya, orang itu akan sombong, orang itu akan dengki, akan menindas sesama. Itu biasanya karena harta yang dikuasainya itu ditumpuk, tidak dikeluarkan, kemudian memunculkan penyakit. Ya. Nah, penyakit itu harus diantisipasi dengan cara apa? Bersedekah, berinfak. Makanya di buku-buku yang membahas tentang korban, tidak dalam wacana fikih ya, dalam wacana namanya wacana hikmah atau tasawuf itu, orang korban itu yang penting itu bukan dia dapat menyembelih binatang korban selesai, enggak. Kalau saya baca dalam fikih itu, kalau kita itu berkorban itu satu
ahsan ya, afdol itu disembelih sendiri, tidak disembelihkan orang lain. Kalau tidak menyembelih sendiri, minimal prosesi penyembelihan itu kita menyaksikan. Jadi darah yang mengalir itu, kambing yang dieksekusi itu, kita menyaksikan proses itu. Hikmahnya apa? Karena apa? Di situ, di prosesi penyembelihan itu kita diajarkan bahwa yang kita sembelih itu tidak hanya kambing, yang kita sembelih tidak hanya daging, tapi apa? Secara imajiner orang harus berpikir bahwa ketika saya menyembelih kambing itu, maka yang saya sembelih itu adalah sifat kebinatangan itu, bahaimiyah itu, sifat tamak, sifat ingin makan hak milik orang lain, ya, sifat ingin makan secara berlebihan itu disembelih, dibunuh itu. Jadi yang dibunuh itu sifat kebinatangan kita, bukan hanya kambingnya. Jadi walaupun orang itu nggak menyembelih kambing, tapi kalau secara imajiner dia berpikir seperti itu, efeknya juga baik. Oh, ini momennya korban, aku nggak bisa korban. Tetapi ketika dia ikut atau menyaksikan prosesi penyembelihan korban itu, dia secara adabi itu, dia berpikir seperti itu, bahwa seorang manusia itu kalau pengen selamat, kalau pengen baik hidupnya, harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Menyembelih itu artinya bukan kemudian menghilangkan sama sekali, tetapi mengendalikan, ya, mengendalikan, dipergunakan sebagaimana mestinya. Itu korban dan hikmahnya. Cukup ya waktunya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.